Sejumlah kalangan meminta Polri untuk menarik pasukan Brimob dari penanganan urusan-urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal itu menyusul kasus dugaan kekerasan anggota Brimob di Tual Maluku yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Kasus Brimob aniaya pelajar cederai kepercayaan publik. Kita langsung bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Yusuf Warshim, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar keduanya? Selamat sore. Pak Yusuf, Selamat sore. Mas Bambang. Yap, Mas Yap. Baik, sedianya kami juga turut mengundang tentunya dari pihak kepolisian Pak Truno Yudo, tapi belum memberikan perkembangan terbaru, masih belum bisa bergabung. Saya langsung ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Bagaimana kemudian pantauan Kompolnas sidang etik hari ini? Mas Yusuf, apakah bisa dijamin akuntabilitas maupun transparansinya? Ya, tentu Kompolnas sebagai pengawas dalam hal ini ingin memastikan bahwa proses yang sudah berjalan ini benar-benar akuntabel. Nah, sejauh yang terpantau oleh Kompolnas bahwa proses ini terkait dengan meninggalnya ananda kita di Tual itu sudah berjalan sedemikian rupa. Ada proses pemidanaan yang sedang berjalan dan proses sidang kode etik sedang berjalan. Jadi bagaimana kita pastikan pertama keadilan prosedural, ya itu kaitannya dengan ketika sudah terbukti jelas kesalahan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka keadilan prosedural itu ya untuk korban dan keluarganya bahwa pelaku diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, ya bahwa terduga pelanggar tidak akan potensial diberikan sanksi yang seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat, kan itu sudah cukup jelas dan tegas gitu ya. Ini yang kita kawal, ini yang kita pastikan prosesnya berjalan akuntabel dan memenuhi rasa keadilan prosedural. Yang kedua tentu pada aspek keadilan substantif bahwa kita berharap dari pihak Polda, Polres melakukan mitigasi kepada keluarga korban bahwa setelah peristiwa ini bahwa kehadiran polisi itu tetap diperlukan. Tapi polisi yang pengayom dan pelindung, dan sampaikan komitmen bahwa Polda, Polres sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan, mencegah daripada hal-hal yang itu kaitannya dengan mengedepankan kekerasan di dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Itu yang penting kaitannya dengan keadilan substantif agar ya keluarga korban tidak trauma ataupun setidaknya kita harapkan tidak membenci terhadap kepolisian, karena bagaimanapun kehadiran polisi itu tetap diperlukan apalagi di Tual sana. Kemudian apa pelanggaran yang ditemukan sejauh ini? Kalau dari kesaksian sejumlah saksi yang Anda dapatkan di lapangan seperti apa, Mas Yusuf? Apakah benar Brimob berinisial MD begitu ya? Ini benar jelas rasanya ini melanggar aturan di lapangan sebagai seorang anggota Brimob? Ya tentu kita tunggu prosesnya sampai selesai agar fakta-fakta hukumnya memang benar-benar sudah dipertanggungjawabkan secara jelas. Apakah ini secara fakta bisa dibuktikan ini ada kegiatan operasi, bukan operasi, patroli KRYD, kegiatan menegakkan apakah benar personil oknum Brimob ini melakukan kegiatan itu yang sebenarnya secara SOP Brimob itu kan sesuai dengan mandatnya menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi. Nah, apakah ada gangguan Kamtibmas intensitas tinggi sehingga melibatkan personil Brimob yang sehingga terjadilah yang dilakukan oleh oknum ini. Nah, itu yang pertama, ini akan kita lihat terus sehingga
dari fakta-fakta ini nanti kesimpulannya bagaimana, kami tentu sebagai pengawas tidak hanya selesai memantau pemberian sanksinya, tapi kami akan menganalisis faktanya bahwa ini ada pelaksanaan tugas yang kira-kira perlu mendapatkan saran masukan kami untuk pembenahan dan perbaikan ke depan. Apabila memang benar itu kegiatan patroli KRYD yang melibatkan oknum tersebut yang seharusnya tidak, karena personil BRIMOB itu SOP-nya menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi. Nah, lazimnya itu dilakukan patroli KRYD itu oleh personil yang memang berfungsi dalam hal itu, semisal Sabara ataupun Binmas. Nah, patroli KRYD itu paling dominan pasti Sabara itu. Baik, saya minta pandangan dari Mas Bambang. Mas Bambang, apakah seorang BRIMOB ini selalu penanganan kasusnya ini berurusan dengan sipil di lapangan? Bagaimana sebenarnya? Beri kami gambaran. Ya, saya melihat BRIMOB sejak awal itu dibentuk seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi untuk menangani gangguan Kamtibmas dengan eskalasi yang sangat tinggi seperti itu. Makanya memang perlu dilihat dalam kasus Titual ini dalam rangka apa BRIMOB di BKO-kan ke kepolisian setempat. Makanya memang ini yang harus segera dievaluasi dan diselidiki ya. Kita tentu prihatin dengan kasus ini dan jangan sampai hanya menimpakan kasus ini hanya pada person saja, hanya pada oknum BRIMOB ini saja, tetapi juga harus mengevaluasi bagaimana prosedur penggunaan perangkat keamanan yang bernama BRIMOB ini. Kalau kita melihat dengan pelatihan, dengan SOP di BRIMOB yang untuk menangani eskalasi tinggi, tentu tidak tepat kalau itu digunakan untuk menangani gangguan Kamtibmas dengan skala yang lebih rendah atau sedang seperti itu. Makanya ini yang harus segera dievaluasi. Tidak hanya itu saja terkait dengan sanksi bagi personil memang harus segera diproses. Sidang kode etik tentunya sekarang sudah dilakukan, tetapi itu saja tidak cukup. Bagaimanapun juga masyarakat juga melihat bahwa kepolisian itu sudah berada tunduk di bawah peradilan umum. Artinya proses pidana penghilangan nyawa seseorang itu juga harus dilakukan kalau ingin memperbaiki citra kepolisian seperti itu. Apakah langkah untuk menertibkan Kamtibmas itu diperbolehkan untuk menggunakan helm memukul seorang remaja bersama kakaknya di lapangan? Apakah Anda melihat ini ada SOP yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota BRIMOB? Ya, bukan hanya oleh anggota BRIMOB ya. Untuk semua polisi menggunakan helm untuk memukul jelas tidak boleh. Makanya ini kan harus dilakukan penyidikan terkait kasus ini. Bagaimana SOP pengamanan itu dilakukan di lapangan. Siapa yang memimpin satuan-satuan yang ada di lapangan seperti itu. Mengapa BRIMOB didatangkan? Apakah eskalasinya tinggi atau tidak seperti itu? Makanya ini kan juga harus diusut dengan tuntas bagian dari Polres tempat, terutama Polres tempat yang harus dievaluasi. Mengapa mereka mendatangkan BRIMOB dalam operasi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dalam konteks bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat memang gangguan Kamtibmas terkait dengan aksi balapan liar itu tidak hanya di Titual, hampir merata di semua daerah seringkali terjadi ada acara on the road dan yang lain-lainnya itu, tapi tidak perlu dengan menggunakan kekuatan BRIMOB untuk menanganinya, kecuali kalau eskalasinya sudah sangat tinggi seperti itu. Oke, saya langsung lempar ke Mas Yusuf. Apakah memang terjadi eskalasi tinggi di Titual sehingga harus diterjunkan anggota BRIMOB ke sana? Ya, itu tadi bagian dari fakta-fakta yang masih kita pantau di dalam proses sidang kode etik. Hanya sekali lagi rujukan bagaimana BRIMOB itu bertugas itu diatur di dalam Perpol nomor 13 tahun 2024. Memang di situ disebutkan yang dimaksud dengan
pengerahan kekuatan BRIMOB itu guna menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi. Namun aturannya ada yang tetap mengatur, tetap tidak menutup pemberian tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri yang menjaga Kamtibmas itu. Jadi makanya fakta-fakta yang seperti apa, apakah benar itu patroli KRED, kan bisa saja memang di lapangan itu karena keterbatasan personil sehingga diperlukan pada waktu itu BKO BRIMOB untuk melakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan yang seharusnya memang secara idealnya itu bukan BRIMOB. Nah ini yang akan kita lihat sehingga apakah memang ini penugasannya memang sudah diatur sedemikian sehingga oknum ini yang harus turun, ini akan kita lihat apakah ada tugas lain sebagaimana yang dimaksud di dalam Perpol nomor 13 tahun 2024. Ya, kalau memang ada tugas lain ya memang itu ya tugasnya itu sah. Nah, dengan alasan memang pada saat itu kekurangan personil sabara sehingga terpaksa harus BKO BRIMOB. Nah, mekanisme ini bagian dari yang kita akan pantau fakta-faktanya, penugasannya bagaimana. Itu yang akan kami berikan saran dan masukan setelah ini berakhir selesai sidang komisi kode etiknya dan putusannya apa, tidak hanya fokus pada pemberian sanksi. Sekali lagi kami sebagai pengawas fungsional perlu memberikan saran dan masukan, tidak hanya memastikan proses penegakan kode etik itu berjalan secara transparan dan akuntabel, tapi next-nya bagaimana itu. Mas Yusuf, bagaimana sejauh ini seorang personel kepolisian ini mampu mengendalikan dirinya tanpa ada sikap arogansi, minim disiplin di lapangan? Ini bagaimana memastikan ke depan agar tidak ada kasus serupa? Dalam hal ini sekali lagi paling pokok pengawasan. Nah, yang kedua adalah pembinaan dan pendidikan. Ini kan kaitannya bagaimana mengedepankan paradigma menjadi pelayan masyarakat. Nah, melakukan patroli, paradigmanya itu pelayanan. Nah, apalagi ketika berhadapan dengan anak. Nah, tentu mindset dan culture setnya itu anak adalah kelompok rentan yang itu memerlukan pengayoman dan perlindungan. Jadi, ya itu paradigma seperti ini yang menjadi PR untuk pembinaan dan pendidikan setelah peristiwa ini. Baik, pembinaan seperti apa yang Anda sarankan nanti Mas Bambang kepada pihak kepolisian agar ini tidak terjadi ke depan lagi kasus suap? Ya, kurikulumnya harus dirubah ya. Kalau saya melihat BRIMOB, pendidikan dan pelatihan BRIMOB ini karena dia dicetak sebagai dalam tanda kutip kombatan untuk menangani gangguan keamanan eskalasi tinggi, tentu berbeda dengan polisi umum gitu. Makanya kurikulumnya pun juga berbeda, pendidikannya berbeda, tetapi secara umum untuk kepolisian ya kurikulum memasukkan unsur-unsur kurikulum yang lebih humanis itu sangat-sangat penting sekali gitu. Termasuk juga dalam pendidikan BRIMOB, pengetahuan terkait dengan hak asasi manusia, dinamika sosial di masyarakat dan yang lain-lain itu penting, dan porsi itu yang harusnya lebih tinggi dimasukkan dalam kurikulum ke depan. Baik, terakhir ke Mas Yusuf sebagai closing statement, apa kemudian yang bisa sampaikan kepada keluarga korban agar mereka tidak ragu dengan proses hukum pidana maupun etik, Mas Yusuf? Silakan. Kami tentu sekali lagi berbelasungkawa kepada keluarga dan Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian. Dengan kehadiran kami memantau langsung proses berjalannya sidang kode etik, ingin memastikan bahwa keadilan baik secara prosedural maupun secara substantif keluarga korban itu dapat benar-benar terpenuhi di dalam penanganan kasus yang telah menyebabkan meninggalnya ananda kita. Itu. Oke, kita turut berduka dengan kasus ini dan tidak terjadi ke depan seperti kasus ini lagi. Terima kasih untuk waktu Bapak berdua, Yusuf Warshim, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISS. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih Mas Bambang.